basically ini adalah buku dari Imam Ja'far As-Shadiq karena dia yang menuturkan, padahal hanya menuliskan. Nah, di sini ada 4 hari dia belajar kepada Imam Ja'far dari pagi sampai duhur. Kemudian dalam setiap hari ini dibagi ke dalam 4 pelajaran. Jadi ada 4 bab dalam buku. Sehingga 4 bab itu saya bagi juga ke dalam nikmat dalam diri, nikmat pada hewan, nikmat pada tumbuhan, dan manfaatnya pada manusia tentunya, dan renungan tentang rantai. Oke. Buana Tauhid itu mengajarkan kita bahwa dalam seluruh ekosistem ini selalu ada tanda-tanda Tuhan atau ayat-ayat Allah. Nah, sebenarnya relevan banget buku ini dengan bukunya Quraisy. Judulnya Dia Ada di Mana-mana. Sempat dia selalu di Gramet itu waktu saya masih kuliah. Di mana-mana ada Dia. Bahwa jejak Tuhan itu di muka bumi itu atau di alam semesta itu justru semakin memperteguh keberimanan kita atau agama kita. Makanya saya sandingkan buku ini dengan scientific religious itu karena sebenarnya Tuhan itu telah menampakkan dirinya itu dalam tanda-tanda di alam semesta. Sehingga dalam Quran surat Ar-Rahman misalnya dalam 70-an ayatnya itu kita sudah diingatkan, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kalian cuekin kan? Karena banyak kali kita mencuekin ini nikmat Tuhan, gitu loh. Sehingga kalau saya mau simpulkan buku ini sebenarnya mengajarkan kita, atau bahkan sains itu mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur. Bahwa ternyata semakin kita mengeksplorasi sains ini, semakin kita menemukan sebenarnya Tuhan ini wali nikmat kita, atau dialah sumber nikmat itu sendiri gitu. Nah, saya mulai dengan pertanyaan di resensi saya. Pernahkah kita menghitung seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Itu kan bukan hanya nggak pernah, kita juga tidak mampu. Sepertinya. Atau minimal sudahkah kita bersyukur hari ini? Sehingga itu yang selalu Albar posting ya. Karena di awal-awal juga saya ingatkan bahwa apapun yang terjadi di resensi, even minus atau orang-orang berkurang gitu tuh, yang pegiat literasi berkurang, kita tetap harus bersyukur. Makanya pasang itu di laptopnya ya, jangan lupa bersyukur gitu. Bahkan sampai saat ini kan? Sampai saat ini jangan lupa bersyukur, statusnya juga, foto profilnya jangan lupa bersyukur. Itu menjadi reminder bagi kita bahwa ya betul, kita tidak boleh lupa bersyukur setiap hari. Yang pertama, nikmat dalam diri, tubuh dan pikiran sebagai. Pertama dalam tubuh. Pernah nggak kita pikirkan bahwa bagaimana seandainya itu wajah kita juga dipenuhi sama bulu-bulu? Kenapa kita tidak berpikir bahwa kok wajah tidak dipenuhi bulu? Gitu. Pernah nggak kita berpikir juga bahwa kenapa kita mesti ada lupa? Bayangkan kalau tidak ada lupa, bro. Kita akan ingat semua kesalahan orang lain, kesalahannya mantan kita, kesalahannya dosen-dosen kita. Ya. Bayangkan kalau kita tidak pernah lupa. Bahkan kita tidak lupa sama dosa kita sendiri, itu bahaya juga tuh. Bahaya juga kalau kita tidak pernah lupa dengan dosa kita sendiri. Kita kan tidak nikmat beribadah gitu. Dosa-dosa kita itu kan membuat kita susah khusyuk gitu loh. Nah, bahkan syukur pun sebenarnya kita harus lupa pun sebenarnya harus kita syukuri. Bayangkan kalau kita tidak pernah lupa. Seluruh ini yang masalah-masalah akan lahir di kepala kita, maka nikmat lupa itu juga sebenarnya adalah nikmat yang kita cuekin. Nikmat lupa mana lagi yang kau dustakan? Maka nikmat lupa mana lagi yang kalian cuekin gitu loh. Karena lupa pun sebenarnya kita syukuri. Bahkan kalau katanya Usmi, bersyukur pun itu sebenarnya lebih mulia daripada objek yang kita syukuri. Misalnya kita bersyukur dapat buku baru nih, atau menyelesaikan karya baru, misalnya MBLI membangun generasi literasi. Syukur kita terhadap lahirnya karya ini lebih mulia daripada buku itu sendiri. Termasuk sholat. Rasa syukur kita pas sholat, misalnya melalui sujud syukur atau berdoa, itu lebih mulia daripada sholat itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan bagi Putu Bisme. Berarti jangan ingin sholat, bersyukur ini saja. Apa yang mau disyukuri kalau kita tidak sholat? Gitu. Ya, jadi sebenarnya syukur itu harus inherent dalam diri kita setiap hari gitu. Bahkan setiap detik. Nah, kalau kita bagi lagi nih ke epistemologi. Misalnya, bagaimana seandainya kita punya mata tapi tidak ada cahaya? Apa guna mata? Atau sebaliknya, bagaimana seandainya kalau ada cahaya tapi tidak ada mata? Tidak ada gunanya cahaya. Begitupun dengan tuli.
Begitupun dengan pendengaran dengan bunyi. Apa gunanya ada bunyi kalau tidak ada telinga? Dan apa gunanya ada bunyi? Apa gunanya ada telinga kalau tidak ada bunyi? Apa gunanya kaki kalau tidak ada bumi yang mau dipijak? Sehingga hal-hal itu yang sebenarnya luput dari kesadaran kita bahwa kita harus bersyukur setiap hari, bahwa syukurlah yang akan mendatangkan syukur-syukur lainnya. Bahkan selalu diingatkan kepada kita bahwa syukur itu justru membuat kita itu menjadi orang yang memahami bahwa eksistensi kita adalah hamba. Makanya nama kamu siapa? Naasi Ibad gitu, untuk menasehati kehambaan bahwa kita harus selalu bersyukur. Mungkin nanti nama anak kamu Syukron ya, selalu bersyukur. Itu baru nikmat dalam diri, baik itu secara tubuh dan sebagainya. Belum lagi kalau bayi gitu loh. Kalau kita bertumbuh besar, pernah nggak kita mensyukuri misalnya usia kita yang semakin bertambah, bersyukuri tubuh dulu ini kecil dan sebagainya. Nah, begitupun dengan nikmat pada hewan dan hubungannya dengan manusia. Saya tidak mungkin berbicara nikmat pada hewan dan kemudian bilang hewan bersyukur kok, kan tidak begitu kan? Maksudnya nikmat pada hewan dan relevansinya dengan manusia. Bayangkan teman-teman, misalnya hewan tidak tunduk sama manusia. Kalau hewan tidak tunduk pada manusia kan bahaya banget. Tidak bisa digunakan untuk proses pemenuhan kebutuhan manusia. Apakah mengangkat air, apakah menjaga rumah, apakah memproduksi pertanian dan sebagainya. Itu manfaat hewan bisa kita tundukkan. Bagaimana seandainya hewan punya akal? Saya tidak pernah berpikir sampai situ. Kalau hewan punya akal, dia tidak bisa ditundukkan. Bahkan bukan hanya tidak bisa ditundukkan, dia akan bersekongkol untuk memusuhi manusia. Bahkan misalnya tengah malam kita tidur-tidur, singa bersekongkol dengan buaya misalnya, ayo deh habisi manusia. Maka film-film kayak Planet of the Apes itu sebenarnya bisa menjadi point of view kita bahwa itu dari bahaya kalau hewan ini seperti ini. Tetapi yang luput dari ingatan kita adalah mestinya kita bersyukur bahwa hewan bisa kita tundukkan. Lagi-lagi kita tidak bersyukur. Begitupun nikmat pada tumbuhan. Bayangkan jika tumbuhan itu tidak menyerap karbon dioksida, maka udara kita ini full karbon dioksida semua yang akan merusak paru-paru kita. Dan bayangkan jika tumbuhan tidak mengeluarkan oksigen, gitu. Kita kan pasti akan kekurangan oksigen tentunya. Bayangkan kalau tumbuhan tidak diberikan kodrat sebagai yang membuat suasana itu menjadi teduh dan rindang, maka dunia akan diliputi dengan rasa terik dan panas sebagainya. Nah, begitupun dengan alam semesta. Pernah nggak kita bersyukur bahwa bagaimana kalau tidak ada api? Maka kita tidak akan bisa menghangatkan diri, maka tidak akan ada penerangan. Kita juga tidak akan bisa memasak. Bagaimana seandainya kalau tidak ada air? Ini yang paling penting, air. Kita tidak akan bisa minum, pasti akan kita dahaga. Orang masih bisa tahan makan 3 hari, tapi orang tidak bisa tahan minum dalam sehari saja. Belum lagi kalau kita mandi, makanya itu asumsi bahwa mandi karena mahal air itu juga perlu kita cerna kembali sih. Bukankah faedah air adalah untuk digunakan untuk mandi? Jadi kalau ditelantarkan aja tidak digunakan mandi ya bisa juga. Pernahkah kita bersyukur misalnya pada udara yang kita hirup? Kita alhamdulillah gitu. Atau pada bumi yang kita pijak. Kita kan seenaknya aja dengan pongah, sombong dan angkuh langkahan kaki di muka bumi. Kita tidak pernah syukuri itu. Gitu loh. Kita menganggap bahwa sesuatu yang ada setiap hari itu adalah sesuatu yang gratis. Dan yang sesuatu yang gratis itu atau taken for granted itu adalah sesuatu yang murni diberikan untuk kita karena kita manusia. Itu kan sangat antroposentris. Merasa hak kita. Merasa bahwa wajar, saya kan manusia, saya lihat. Tapi tidakkah kita berpikir bahwa seluruh ekosistem yang diciptakan oleh Allah itu demi apa? Demi membuat kita dapat bersyukur karena kita adalah khalifah. Poinnya adalah bersyukur itu. Sehingga amanahnya adalah kita sebagai apa? Melindungi ekosistem itu atau alam semesta itu. Tapi lagi-lagi bukannya bersyukur dan melindungi, kita justru mengeksploitasi. Sehingga wajar kalau malaikat dalam hal ini bertanya, mengapa kau ingin menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Gitu. Tapi jawabannya Allah kan sederhana. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah pertanyaannya, apa yang diketahui Tuhan yang tidak diketahui malaikat yang membuat kita lebih spesial daripada makhluk lain? Lagi-lagi rasa bersyukur itu. Malaikat inherent rasa syukur dalam dirinya, tidak ada kehendak bebas. Bahkan rasa syukurnya iblis adalah dengan mencoba menggoda terus manusia.
Karena itulah fungsinya. Kalau iblis tidak menggoda, berarti iblis tidak bersyukur sebagai iblis. Nah, manusia tidak ada gunanya. Dan manusia fungsinya adalah bagaimana dia bersyukur di antara godaan iblis dan potensi fitrawinya untuk terus bersyukur. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup bersyukur? Kan belum. Gitu. Kenapa kita dibuatkan sebagai khalifah? Bagaimana kita memahami eksistensi alam semesta? Itu tujuannya apa? Supaya semakin kita bersyukur. Jadi poin ada bahwa yang membedakan kita dengan manusia, sepakat kita kemarin bahwa adalah kemampuan literasi kita. Tapi itu tools untuk mengantarkan kita bahwa kita menyatakan ada yang perlu saya syukuri terus. Karena nikmat Tuhan itu tidak akan bisa kita hidup. Bahwa kalau kita bersyukur, maka Tuhan akan tambahkan nikmat itu. Nah, menjadi poinnya adalah syukur itu kalau kita pakai perspektif Daltonigi ya, bahwa senang adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, sementara bahagia atau syukur adalah menginginkan apa yang kita dapatkan. Apa yang sudah kita dapatkan itu kita inginkan kembali, bahkan kita syukuri keberadaannya. Yaitu keluarga misalnya, itu kita syukuri keluarga seperti ini, kelas sosial kita, pengetahuan kita, barang-barang kita, kehidupan kita, raga kita, itu harus kita syukuri. Dan sholat itu adalah salah satu cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah di muka bumi. Karena dosa kita harus disyukuri ya. Dalam hal apa ini? Alhamdulillah saya masih Ketika kita berdosa. sudah berdosa, kita syukuri ya. Disitulah tobat. Iya, poinnya tobat. Kalau tobat, tapi kalau disyukuri mau dibanggakan, wah, alhamdulillah saya bisa berdosa. Jangan. Nah, mensyukuri dosa dalam artian itu tadi tobat, oke. Karena jangan sampai juga kita, ini salah satu dosa yang tidak diampuni ya, kata Usmid, adalah menisbatkan dosa kepada Allah. Contoh begini, kenapa sih saya selalu ditinggal merit? Ini fiktif belaka ya, bukan contoh atau apa saja. Kenapa sih saya tinggal merit dan kita menisbatkan itu kepada Allah? Takdirnya Allah dan sebagainya. Kenapa saya selalu gagal mirip? Iya, selalu gagal merit dan takdirnya Allah itu sebenarnya dosa. Itu di akidah. Di Salah di akidahnya. akidah. Makanya dalam 50 dosa besar, dosa yang paling awal setelah syirik adalah putus harapan. Kita tidak boleh terus putus harapan. Oke, Putus kita cinta mungkin boleh. bisa galau sejam 2 jam, tetapi fondasi literasi dan keagamaan kita lah yang mengantarkan kita pada pilihan-pilihan selanjutnya. Ingat Pak. Bagaimana kita kemudian terus bersyukur bahwa selalu ada hikmah di balik setiap fenomena. Jadi poinnya adalah bagaimana kita selalu menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Dalam hal ini itulah yang kemudian kita bersyukur. Bahkan kita bersyukur atas penderitaan yang telah kita alami, karena penderitaanlah kalau kata Mark Manson yang membawa kita kepada pemaknaan. Bagaimana kita memaknai kehidupan, kalau bahasanya dan Early atau siapa penulisnya Searching for Meaning, Victor F. Frank, bahwa bagaimana kita penderitaan itulah yang memaknai rasa syukur kita. Sama kayak Rasul kalau katanya Jalil Rahmat dalam Dorot Muhammadnya adalah sang penderita terhebat. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa saya yang paling menderita di dunia ini. Tidak ada gitu. Seluruh jenis penderitaan dialami oleh Muhammad. Mulai dari yatim, piatu, dipinggirkan, anaknya tidak ada yang besar sampai dewasa umur 30, anak laki-lakinya apalagi baru umur anak sudah meninggal. Satu dia anak yang hidup itu pun juga baru beberapa tahun menikah sudah meninggal pula. Dalam hal ini saya dapat didustakan, dihianati, menikah pertama kali sama janda, miskin, semua jenis penderitaan sudah dialami oleh Rasul. Sehingga penderitaan apalagi yang menurut kita membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu begitu-begitu. Jadi poin dari buku ini yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita bersyukur, karena rasa syukur itulah yang kemudian membuat kita terbuka bahwa terlalu banyak nikmat Tuhan yang selama ini kita dustakan. Sehingga kalau kemarin hashtagnya adalah tetap produktif meski tidak fit, malam ini hashtagnya adalah tetap bersyukur meski kita tersungkur. Ya. Jadi kalau kemarin gitu, tetap produktif meski kita tidak fit. Malam ini tetap bersyukur meski kita tersungkur. Saya kira itu pengantarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur walaupun kita sudah tersungkur. Walaupun kita mendengkur. Dengkur kan ngoro ya. Kita sudah mendengkur. Kita bersyukur kalau kita mendengkur. Ya silakan guys, kita bisa diskusi 5 menit. Baik, dari ini korelasinya kan, dari firman Allah, dari kami berimu